Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Septinita, berikut catatan redaksi, kisruh pembagian bantuan dampak virus corona. Pemirsa, pencairan bantuan sosial tunai Kementerian Sosial tahap 1 salah sasaran akibat dari adanya sejumlah nama dan alamat yang sama, sehingga penerima yang berhak justru tidak mendapatkan kucuran dana Rp600.000 dari Kementerian Sosial. Penerimaan bantuan sosial tunai Rp600.000 dari Kementerian Sosial tahap 1 ternyata tidak semulus perkiraan. Nyatanya masih ada warga yang berhak mendapatkan, namun akibat adanya salah pendataan nama dan alamat yang sama, menjadikan warga yang berhak justru tidak mendapatkan kucuran dana tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Bakar, warga RT 12 Kelurahan Parit Culum 1. Diceritakan Abu Bakar pada pencairan BST tahap 1, ia sudah sempat mampir ke kantor pos untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial tunai. Akan tetapi pihak pos tidak bisa memenuhi permintaan tersebut akibat namanya tercantum pada list pendataan bantuan sosial tunai Kemensos. Hal tersebut diketahui karena nama warga tersebut sama dengan warga lain dan memiliki alamat yang sama di Kelurahan Parit Culum 1. Dalam hal ini ditemukan 4 nama Abu Bakar yang sama. Di Kelurahan Parit Culum 1, diantaranya Abu Bakar dari RT 1, RT 10, dan RT 11 yang mendapatkan kucuran dana BST tahap 1. Sementara Abu Bakar yang beralamat di RT 12 tidak mendapatkan dana bantuan sosial tunai. Ya, yang pertama itu kan salah kakak adalah. Masalah kakak. Salah nama kan, istilahnya kan nama banyak. Di Parit Culum ini ada 4 nama Abu Bakar, Pak, ya? Iya. Kita tahu informasinya itu kapan, Pak? Tidak ada yang pertama tuh, nanti istilahnya diurusin waktu pertama kali saya ngambil itu kan ada nama orang itu kan. Berarti pas pertama kali Bapak mau ngambil kemarin, yang nama-nama itu tidak bisa, Pak, ya? Tidak bisa, masih diurus lagi kan, nengok kakak yang salah tadi kan, hanya diurus. Ini tadi sudah diurus, sudah dicapil gini tuh. Nah, tuh. Jadi itu tadi kalau bisa diambil dari sini kan, ini ada yang dari kakaknya yang salah. Yang dekat saya itu istilahnya masuk 3. Tapi Bapak tahu orang-orangnya, Pak? Tahu lah. Pernah Bapak komunikasi dengan, ngobrol dengan orang itu, Pak? Tidak pernah. Masalah bantuan ini, siapa tahu memang orang tuh Tidak pernah. Tidak pernah, Pak, ya? Tidak pernah. Menyikapi hal ini, Usman Lurah Parit Culum 1 membenarkan ditemukan penerima bantuan sosial tunai yang salah sasaran. Akibat warga penerima bantuan sosial tunai yang berhak menjadi tidak mendapatkan kucuran dana bantuan sosial tunai pada tahap 1. Usman mengatakan, di Kelurahan Parit Culum 1 memang terdapat 4 nama Abu Bakar yang sama. Dan sebenarnya yang berhak menerima adalah Abu Bakar dari RT 10, RT 11, dan RT 12. Dijelaskannya, hal ini terjadi akibat dari nama Abu Bakar yang sama dari RT 12 dan RT 1. Begitu pula kesamaan nama istri mereka. Selain itu, Abu Bakar dari RT 12 alamat lamanya juga masih berada di RT 1, meski saat ini sudah pindah ke RT 12. Oleh sebab itu, pihak kelurahan langsung melakukan musyawarah dan dilakukan pertemuan terhadap kedua belah pihak, yakni Abu Bakar RT 12 dan RT 1. Dari pertemuan tersebut didapat hasil warga yang berhak menerima bantuan sosial tunai Kementerian Sosial untuk tahap selanjutnya, yaitu Abu Bakar yang beralamat di RT 12. Dan pihak Abu Bakar dari RT 1 menerima dengan lapang dada bahwa ia tidak lagi menerima bantuan sosial tunai. Sementara untuk pencairan bantuan sosial tunai tahap 1, pihak Abu Bakar dari RT 12 sudah mengikhlaskan dana tersebut untuk Abu Bakar RT 1. Betul, itu kan namanya si Abu itu RT 12 1, sudah tuh. Cuman alamat yang RT 12 tuh di kakaknya RT 1 alamannya. Sudah si Abu yang RT 1 itu betul juga, si Abu juga nama istrinya sama-sama Zainab. Jadi kami urus itu berapa hari kemarin. Nah, alhamdulillah
sudah kami musyawarahkan sini, yang berhak itu memang Abud yang RT 12, Siabu yang RT 12. Nah, jadi yang Bapak Siabu itu yang pertama dulu. Pembagian BLT melalui dana desa di Kabupaten Merangin kembali ricuh. Warga Desa Seling, Kecamatan Tabir menuntut pembagian BLT dana desa dibagi rata ke seluruh warga. Pembagian bantuan langsung tunai di Kabupaten Merangin kembali menuai masalah. Kali ini pembagian BLT melalui dana desa di Desa Seling, Kecamatan Tabir berakhir ricuh. Puluhan warga yang tidak dapat bantuan menyerbu kantor desa dan memaksa tetap meminta bantuan senilai Rp600.000 tersebut. Penyaluran BLT di Desa Seling termasuk yang terakhir dibagikan ke masyarakat. Pembagian BLT tahap 1 baru dilakukan pada Rabu 17 Juni 2020. Keterlambatan pembagian BLT ini dipicu karena warga menuntut agar pembagian BLT tersebut secara merata ke seluruh warga. Namun karena keterbatasan anggaran dan aturan, BLT tersebut tidak bisa dibagikan rata. Warga yang berhak mendapatkan BLT akan mendapatkan uang senilai Rp600.000. Kepala Desa Seling Hasan mengatakan, keributan ini dipicu karena warga menuntut BLT dibagi rata. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Di Desa Seling ini, yaitu masyarakat minta bagi rata, dia minta bagi rata, tapi pemerintahan desa tetap tidak bisa bagi rata. Nah, ini masyarakat tetap juga minta bagi rata. Saya bilangkan, ini pemerintahan desa tidak ada bagi rata. Kisruh pembagian bantuan langsung tunai di Desa Seling, Kecamatan Tabir terus meluas. Bahkan kisruh ini mendapat perhatian serius oleh pemerintah Merangin dan pihak DPRD Merangin. Ketua DPRD Merangin Herman Effendi bersama pemerintah Merangin yang diwakili Kepala Dinas PMD dan instansi terkait mengunjungi Desa Seling guna duduk bersama menyelesaikan persoalan. Namun mediasi yang dilakukan Ketua DPRD Merangin dan pemerintah Merangin berlangsung alot. Masyarakat tetap ngotot meminta Kepala Desa Seling harus segera mundur dari jabatannya. Di sini masyarakat menilai tidak hanya persoalan BLT yang tidak tepat sasaran dan tidak transparan. Akan tetapi ada hal lain yang membuat masyarakat tidak senang dipimpin dengan Kepala Desa mereka kembali. Warga menuding sejak awal pencalonan Kades sudah bermasalah. Sebagai putra asli Desa Seling, Ketua DPRD Merangin Herman Effendi merasa cukup malu dengan kejadian ribut BLT dana desa. Effendi bersama pemerintah Merangin membentuk tim investigasi agar turun ke Desa Seling. Jika memang Kades bersalah, Kades telah menyatakan siap untuk mundur. Yang diinginkan oleh warga Desa Seling untuk meminta supaya saudara Hasan selaku Kades untuk mengundurkan diri menjadi Kades. Nah, Pak Kades juga tadi malam juga menyampaikan bahwa ketika memang nanti tim investigasi hasil daripada audit ini turun, memang nyata Kades ini dinyatakan salah oleh tim investigasi, maka saudara Kades juga sudah menyatakan di depan masyarakat beliau siap untuk mundur. Sebelumnya pada Rabu 17 Juni 2020, ratusan warga Desa Seling mengamuk dan merusak peralatan kantor desa. Kericuhan dipicu karena pembagian dana bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp600.000 per kepala keluarga dinilai tidak adil dan salah sasaran. Warga menuntut bantuan dibagi rata dengan warga yang membutuhkan. Ratusan warga Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir mendatangi kantor desa. Masyarakat mendesak Kepala Desa mundur karena dinilai tidak transparan dalam pembagian bantuan langsung tunai melalui dana desa. Kisruh pembagian bantuan langsung tunai dana desa kembali terjadi di Kabupaten Merangin. Kali ini terjadi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir. Ratusan warga setempat menggeruduk kantor desa.
Masyarakat menilai dalam pembagian BLT dana desa tidak tepat sasaran, sebab masih ada warga yang mampu mendapatkan bantuan, dan yang mendapatkan bantuan hanya keluarga dekat dari kepala desa dan perangkat desa. Padahal masih sangat banyak warga yang lebih berhak mendapatkan BLT dana desa, karena mereka benar-benar terdampak ekonomi akibat wabah virus corona. Menurut Abu Thoyif yang merupakan salah seorang warga, kekesalan masyarakat desa Sumber Agung kepada kepala desa sudah lama terjadi. Namun pembagian BLT inilah puncak kekesalan masyarakat, karena selama kepala desa tersebut memimpin, penggunaan dana desa tidak pernah transparan kepada masyarakat. Untuk itu, masyarakat setempat meminta kepala desa mundur dari jabatannya. BLT yang tidak tepat sasaran dan dianggap kepala desa sudah merasa gagal beserta unsur BPD, semuanya gagal. Makanya sakit ini adalah merupakan hal yang bersejarah bagi masyarakat di Sumber Agung. Belum pernah masyarakat Sumber Agung melakukan demo ke balai desa untuk menuntut kepala desa, ini baru pertama. Namun setelah melakukan menyelesaikan pemeriksaan, Inspektorat Merangin tidak bisa melakukan tuntutan warga untuk memberhentikan kepala desa. Inspektur Inspektorat Merangin, Hatam Tafsir, menyatakan, dari hasil pemeriksaan tim di lapangan selama 2 pekan, kepala desa tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan. Memang ada beberapa temuan tim investigasi di lapangan, seperti adanya kelebihan bayar pekerjaan fisik, namun kerugian sudah dikembalikan. Sementara untuk persoalan bantuan langsung tunai, tidak ada temuan yang mengarah melawan hukum, walau ada beberapa warga yang mampu tidak mendapatkan bantuan. Dan juga ada warga yang mendapatkan bantuan ganda. Gandanya bantuan ini dikatakan Hatam lantaran pihak pemerintah desa tidak mendapatkan data penerima PKH dari pendamping setempat. Hasil pemeriksaan ini juga sudah ditandatangani oleh Wakil Bupati Merangin. Jadi dari hasil temuan kami, kalau sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk memberhentikan kepala desa, kalau dari hasil pemeriksaan kami itu belum memenuhi syarat untuk diberhentikan. Dan hasilnya pun tadi sudah ditandatangani oleh Pak Wakil Bupati. BPKP Provinsi Jambi menemukan beberapa kepala daerah yang diduga mempolitisasi penyerahan bantuan sosial. Kepala daerah tersebut menggunakan bantuan untuk kepentingan politik. Dan pemirsa, informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Septinita undur diri. Sampai jumpa, JEK TV, inspirasi kita. Pemerintah Provinsi Jambi telah merefocusing anggaran total sebesar 211 miliar rupiah untuk penanganan wabah virus corona. Dana tersebut didapat dari adanya pergeseran anggaran sejumlah kegiatan di pemerintah maupun DPRD Provinsi Jambi, seperti anggaran perjalanan dinas, biaya rapat yang tak mungkin terlaksana, hingga sejumlah mega proyek di Dinas PUPR yang saat ini belum dilakukan tender sehingga ditunda pengerjaannya. Hal yang sama juga dilakukan hampir oleh seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Mereka menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk penanganan wabah virus corona. Besarnya anggaran penanganan virus corona ini tentu harus mendapat kawalan super ketat dari pihak terkait. Hal ini dilakukan agar dana tersebut bisa tepat sasaran. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Jambi, Rudi Harahap, mengatakan, refocusing anggaran ini sesuai instruksi Presiden dan Mendagri. Anggaran yang direalokasi itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membantu memberikan stimulus kepada masyarakat yang terimbas virus corona, baik itu bantuan sosial maupun tunai. Agar penggunaan dana ini tidak menyalahi aturan, lembaganya kini telah membuat surat edaran dan memberikan panduan kepada aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Rudi menegaskan pemerintah Provinsi Jambi masih berada di dalam jalur dan pihak Dinas Kesehatan selalu aktif dalam berkonsultasi. Dan nomor 6 ya, SC nomor 5 dan nomor 6 itu tahun 2020. Jadi Kepala BPKP sudah memberikan panduan kepada APIP, para pengawasan eksternal itu, inspektorat harus terlibat dalam mereview
anggaran ini gitu. Nah kemudian SE nomor 6 itu mengatur tentang bagaimana mereview pengadaannya. Jadi kalau yang 5 itu tentang penganggarannya, jangan sampai salah sasaran, terus hitungannya betul-betul sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah kalau saringnya juga kurang, itu harus didorong oleh APIP-nya. Nah kami lakukan pendampingan terhadap APIP itu supaya mereka bisa bekerja gitu. Nah jadi perannya pemerintah daerah bisa menggunakan APIP setempat atau bekerja sama dengan BPKP. Rabu 24 Juni 2020, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jambi menemukan adanya indikasi kepala daerah yang mempolitisasi penyerahan bantuan sosial COVID-19. Kepala daerah tersebut menggunakan bantuan bersumber dari APBD diduga untuk kepentingan politik. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Rudi Harahap, saat dikonfirmasi membenarkan temuan tersebut. Namun pihaknya enggan menyebutkan identitas kepala daerah tersebut. Rudi hanya menyebutkan kepala daerah tersebut saat ini merupakan salah satu bakal calon gubernur Jambi yang akan maju di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Kepala daerah tersebut diduga mempolitisasi penyerahan bansos dengan memperjelas foto di kantong bantuan. Pihak BPKP sudah menegur langsung kepala daerah tersebut karena tidak boleh ada kepentingan dan kecurangan pada penyerahan bansos di tengah pandemi virus corona. Terlebih bansos tersebut merupakan anggaran daerah. Jika terdapat temuan berdasarkan peraturan Bawaslu, sanksinya hingga pembatalan calon. Dirinya juga meminta para ASN untuk bersama menjaga dan mengingatkan agar pimpinannya tidak melakukan pelanggaran. Kemudian kita koreksi gitu ya, kita beritahu, kemudian diperbaiki, di DPRD juga dipertanyakan, terus juga akhirnya ya sudah tidak ada lagi foto-foto di karung itu. Gitu. Di mana Pak? Di mana saja Pak? Ada lah tempatnya gitu. Berapa kepala daerah Pak yang menampilkan? Ya mungkin nggak perlu kalau detailnya, yang penting sekarang udah ditangani gitu kan, jadi tidak ada boleh foto-foto. Saya juga sudah ingetin pada para bupati, wali kota yang sekarang mau jadi calon, baik dia masuk ke periode kedua atau dia mau naik ke provinsi, itu harus dijaga jangan sampai menyalahkan bansos tadi. Kalau masih ditemukan Pak, sanksinya? Kalau ditemukan kan sudah ada aturan bansos, aturan Bawaslu, jadi nanti bisa dibatalkan ya pencalonannya gitu ya. Terus makanya kita perlu jaga, saling lindungi ya. Dan saya juga berharap para PNS di Pemda-Pemda itu melindungi pimpinannya, jangan sampai terjerembab gitu ya. Jadi tugas kita bukan hanya membuat mereka tidak melanggar peraturan, tapi juga mengingatkan gitu. Dengan mengingatkan tadi semua harus berbicara gitu ya. Dan juga kan kemarin kita lihat sudah ada di Tanjabar itu ya, itu demo mahasiswanya gitu ya. Itu kita harus bahas ya supaya lebih transparan ya.